manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah gunung tempat kau memuja, bukanlah hutan tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah hutan tempat kau meminta, bukanlah gunung tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua.
Dari gelap menuju cahaya, dari temaram kembali berpijar. Itulah perjalanan hidup, penuh dengan liku, penuh dengan perjuangan. Ada jalan yang terjal, kadang menurun, kerikil tajam pun seringkali juga ditemui. Hari ini di tempat yang benderang, di seberang sana ada kegelapan, ada temaram. Kami hadir untuk berbagi, untuk saling bercerita, bercengkrama, ngobrol bersama. Menceritakan tentang perjalanan hidup manusia yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena perjalanan ibarat sebuah mata air, dia akan terus dan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti. Sebuah buku tidak akan cukup untuk mewakili kisah yang begitu panjang. Tapi paling tidak, kita akan mencoba untuk menukil pernak-pernik perjalanan seorang insan. Ustadz Zulianto. Semoga Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan bawa buku ini Ustadz. Ya. Jadi di masa pandemi lumayan untuk mengisi waktu di tengah kejenuhan kita di rumah, di tengah kebosanan kita dari situasi yang tidak menentu kapan berakhir wabah ini, membuat aktivitas kita di luar ruang sedikit terbatasi. Sepotong rindu untuk ayah. Sebuah judul yang sangat dalam, tapi isinya penuh dengan riak-riak sing rodok di permukaan juga. Jadi tidak hanya sekedar dalam intinya, tapi ada nuansa-nuansa baru yang nanti saya coba ingin menggali dengan Ustadz. Sakjane nopo to iki kok tak gawe buku? Sebenarnya apa? Karena kadang banyak orang di luar sana yang tidak mau Pak Ustadz. Jadi tidak mau ditulis sejarahnya, tidak mau diungkap kisahnya karena satu malu, yang kedua takut hal-hal yang sebenarnya selama ini disimpan rapi jadi terkuak diketahui oleh publik yang itu akan bisa menurunkan popularitasnya. Nah, Ustadz Zuli ini kan sekarang sudah melanglang buana lah ini ya. Berceramah di sana sini sebagai ustadz yang sudah dikenal oleh banyak jamaah, bukan hanya di daerah istimewa Yogyakarta, memang DIY itu sudah Gunung Kidul ya wis tekan pojok pesisir, Sleman ya wis tekan pucuk gunung, sana juga sudah sampai Menoreh, timur juga sudah sampai, bahkan juga mungkin di Jawa Tengah. Nah, sekarang motivasi Ustadz Zuli untuk kemudian membukukan sejarah itu sebenarnya apa motivasinya? Monggo Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif yang telah memberikan waktu kepada saya. Juga sebelumnya saya menyapa, memang saya bukan atau tidak punya niat apa-apa kecuali saya mau ditulis oleh Mbak Estini ini bermaksud isian atau mungkin isi di buku itu bisa memberikan inspirasi kepada semua yang membacanya, khususnya ya semua, agar bisa diambil dari sisi positifnya. Semangat bagi teman-teman yang mungkin belum beruntung, karena dulu boleh dibilang saya ini keluarga yang miskin gitu ya. Tapi kami semangat. Saya teringat oleh sebuah hadis, nasib
kita ini yang bisa merubah kita sendiri. Dan saya juga teringat oleh firman Allah yang kita tidak boleh putus asa, wala tayasu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa di rahmat Allah. Dan saya juga merasa ataupun merasakan bahwa suatu ketika pasti Allah akan berikan jalan yang terbaik buat saya. Jadi kalau saat ini yang waktu saya kecil dengan kondisi saya yang seperti itu saya terima, dan suatu ketika pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik gitu. Jadi intinya berbagi bahwa masa lalu yang suram dalam tanda kutip ya, masa lalu yang katakanlah buruk, katakanlah tidak kita kehendaki. Kalau dikehendaki kan mesti kita milih. Bapakku presiden, Pak Jokowi tadi bapakku, aku kan wis ora bakal ngalami hal-hal seperti itu kan gitu. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini Ustaz Zuli ingin berbagi kepada kita semua bahwa kita mesti mengikhlaskan apa yang saat ini kita alami. Apa yang mungkin banyak saudara-saudara kita yang memang sekarang mungkin kalau dibandingkan dengan Ustaz Zuli mah belum ada apa-apanya. Dulu bagaimana rasanya saat itu nih. Tidak ditunggu oleh seorang ayah sampai kemudian tertulis di novel ini bagaimana proses pencariannya. Nah, teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih terjerat entah itu karena kesulitan ekonomi, entah status sosial. Nah, ini ternyata itu bukan sebuah hambatan kan gitu Ustaz. Iya. Justru bisa menjadi sebuah tuas pengungkit untuk bisa naik. Nah, akan tapi mungkin bisa sedikit berbagi juga. Kan kalau orang dibandingkan teman-teman sebaya waktu masih kecil, keluarga kita, orang tua kita dibandingkan dengan keluarga yang lain, dengan tetangga kanan kiri posisinya jauh di bawah, kan selalu muncul perasaan minder, perasaan rendah diri. Wah, aku ki sopo to, anak sopo to. Kalau kita misalnya bergaul dengan orang lain yang rotok di atas sedikit saja, agak menengah, kita sudah dengkluk duluan, kita takut duluan. Nah, mungkin ada tips-tips dari Ustadz Zuli untuk teman-teman semuanya, untuk kita semua, untuk saya juga gitu. Bagaimana mengatasi itu semua sehingga kita bisa bangkit, bisa menjadikan justru itu bisa membuat kita bisa eksis gitu loh, tidak diremehkan. Itu bukan, itu jadi semacam obat. Itu mungkin ada resep-resep tertentu sehingga Ustadz Zuli bisa melewati itu semua. Ya, mungkin berawal dari didikan orang tua, walaupun dari masa kecil saya ini yang membesarkan adalah budi saya. Waktu ayah meninggalkan saya 40 hari setelah lahir itu saya ditinggal oleh ayah dan ibu saya sempat shock. Kemudian saya akan dibuang, terus kemudian saya direbut oleh budi saya dan sampai saya besar itu dibesarkan oleh budi saya. Saya juga kurang tahu, mungkin karena banyaknya sering ikut di jamaah-jamaah, mendengarkan ustadz-ustadz memberikan wejangan-wejangan itu, maka kenapa saya harus minder kalau memang Allah sudah mengendaki kehidupan saya seperti itu, kenapa saya harus minder gitu ya. Jadi menurut saya, ya saya punya keyakinan suatu ketika Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik, karena Allah juga tidak membebani kepada hambanya itu yang hambanya tidak mampu menerimanya. Jadi seperti itu mungkin. Jadi intinya kekuatan sebuah keyakinan ya. Yakin bahwa Allah itu misalnya kita diberikan cobaan, berarti kita mampu dengan cobaan itu. Berarti kita bisa dengan ujian itu. Nek muni raiso itu tadi walatai sumirauhillah. Kita enggak boleh putus asa karena Allah sudah berfirman tidak akan membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Ini yang perlu kita teladani dari Ustadz Zuli, dan ini terungkap banyak di novel Sepotong Rindu Untuk Ayah. Teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum sempat
membaca bisa. Langsung call. Langsung hubungi Ustadz dulu untuk bisa gimana sih dulu proses perjalanannya gitu. Nah, satu yang menarik juga di dalam novel ini, perjalanan seseorang itu kan melalui beberapa fase gitu. Dari mulai anak-anak tadi memang ya mungkin lingkungan sudah kemudian terdidik oleh orang tua dengan segala penderitaannya, dengan segala keterbatasannya, keprihatinannya selalu mendoakan Ustaz Juli sehingga bisa kemudian tetap bisa tegar gitu ya. Di tengah himpitan ekonomi maupun juga tekanan-tekanan cemoohan kan sering muncul itu ya Ustaz ya, waktu itu kan. Iya, bahkan saya sempat juga karena saya tidak ingin apa ya namanya dengan teman yang selalu apa itu membuat saya sakit itu, saya tidak ingin membalasnya, maka lebih baik saya apa ya meninggalkan atau lari gitu ya. pergi ya. Tapi pernah nggak secara manusiawi kan orang itu merasa kok aku iso dadi koyo ngene iki piye gitu kok, kemudian rasa gresula itu ada nggak sebenarnya Ustaz? Iya, manusia itu diciptakan memang mempunyai watak Gersula ya. Innal insana khuliqa halunga. Sesungguhnya manusia itu diciptakan mempunyai watak keluh kesah. Idza massahu sarru jazunga, apalagi kalau diberikan sesuatu yang tidak diijabah oleh Allah atau diberikan ujian berupa keburukan, kejelekan, itu kekurangan, itu manusia pasti akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manunga. Tapi juga sebaliknya kalau manusia diberikan kebaikan, apa yang diminta dituruti oleh Allah, itu banyak yang melupakan Allah atau kikir gitu ya. Tapi kalau ayat berikutnya sampai selesai ya, Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai 33 atau 35 itu kan di situ salah satunya untuk menghilangkan itu kan illal musallin, kecuali orang yang menjaga salatnya. Lah, kalau kesah pasti ada, tapi diminimalkan untuk bisa melakukan salat yang terbaik. Insya Allah ini akan menghilangkan yang dimaksud Mas Arief tadi ya. Jadi kuncinya salat sebagai obatnya ini ya. Salah satunya. Salah satunya, karena kan memang salat sebagai interaksi kita dengan tempat kita mengadu benar kepada Allah langsung gitu lah, dengan kita sujud kita. Dan berarti manusia itu kan nggak ada habisnya, dikasih kesusahan dia akan menggerutu, dikasih kesenangan dia lupa. Kelingan Gusti Allah kapan kan gitu. Nah ini satu pelajaran juga untuk kita bahwa memang kita harus selalu bersyukur juga dengan apapun keadaan kita. Termasuk dengan pandemi ini justru mungkin kita akan lebih banyak bersyukur kan itu. Wong nek misalnya menggerutu wong yo kabeh sak donya kena pandemi. Kan? Sehingga mungkin penderitaannya masih lebih parah Pak Ustaz Juli waktu itu dibanding pandemi sekarang itu kan. Hanya sayangnya waktu itu kan belum viral. Belum ada handphone, belum ada komputer, belum ada internet, sehingga tidak terekspos kehidupannya waktu itu kan. Itu yang dalam masa kecil. Nah, Ustadz Juli ini yang saya tahu gitu ya, karena kebetulan saya juniornya beliau ini, teman-teman semuanya. Saya juniornya beliau, saya sering kali ngaji bareng dengan beliau ini kan. Sejak masa kecil memang aktif dalam kegiatan-kegiatan pengajian di masjid. Nah, waktu beranjak remaja ini fase yang kedua, beliau ini termasuk salah seorang aktivis pemuda yang sangat dinamis, mulai dari tingkat pedukuhan sampai ke tingkat desa, sampai ke kecamatan, teruslah sampai kabupaten, itu biasa di masa remajanya. Nah biasanya yang muncul itu yang namanya aktivis, apalagi dia benar-benar menunjukkan eksistensinya. Itu kan ada aura yang seringkali kemudian jadi daya tarik orang, kan gitu. Nah, di situ yang kemudian banyak orang bersimpati, terutama lawan jenis kan gitu Pak Ustadz. Nah, sebelum nanti kita kupas, nah saya pengen mengupas ini karena di dalam buku ini banyak hal yang justru mengupas masa remaja. Saya nggak tahu kok iki dadi oke, karena mungkin seperti kata orang bahwa masa remaja itu masa yang paling susah untuk dilupakan.
Oh gitu. Banyak kenangan yang ada di sana kan gitu toh. Iya. Nah itu nanti akan kita kupas. Tapi karena Ustaz Zuli ini kan dalam berdakwah selalu menggunakan media juga untuk menghibur kita semua dengan syair-syair yang bernuansa religi. Jadi mengajak, menasihati maupun melarang tapi dengan cara yang santun seperti mungkin yang pernah toladankan sama Wali Songo waktu dengan wayang, dengan budaya segala macam. Ustaz Zuli dengan Yobin Eling Entertain ini seringkali dalam dakwahnya, dalam ceramahnya menyelipkan lagu-lagu Islaminya. Sebelum kita mengupas lebih jauh tentang perjalanan masa remaja, karena ini yang paling asik gitu. Tidak pernah bisa lepas dari situ biasanya kan gitu. Itu fase sebelum menuju ketenaran yang lebih. Setelah jenengan bisa melewati masa kecil yang penuh penderitaan dengan segala keterbatasan tapi tetap tabah. Nah masa remajanya sudah mulai kelihatan sinarnya kan itu. Karismanya sudah nampak, tapi nanti kita jeda sebentar, kita dengarkan dulu dari Ustadz Zuli. Monggo Ustadz Zuli untuk menghibur kita semua teman-teman. Ini dia. Siraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku sayang padamu, juga bukan karena itu aku cinta padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri kehadirat ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu, itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau hiasi diri dengan budi pekerti. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, kelembutan sikapmu, keindahan senyummu. Tapi yang menyilaukan mata sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi.
Judulnya apa itu tadi Ustadz? Di balik kerudung. Kerudung putih kalau nggak salah. Pokoknya yang cantik alami itu di balik kerudung. Iya, karena wanita itu kan perhiasan yang paling indah. Paling indah. Nah, sesuai dengan lagu yang tadi barusan dibawakan oleh Ustadz Juli. Nah, ini boleh nggak kalau misalnya kita di sini sedikit nih kasih bocoran isi di dalam novel ini, masalahnya ada beberapa chapter, ada beberapa bab yang dibahas diulas secara khusus oleh Mbak Tini. Ada Senandung Pilu Sang Gembala, Musim Pancaroba Masa Puber, kemudian ada The Break Up Song, dan ini sing rodok ndek itu The Power of Patah Hati. Jadi sudah saudaranya almarhum Pak Deddy Kempot, termasuk Sobiat Ambar, mudah-mudahan di sini ambiar. Jadi ada mungkin dalam perjalanannya ternyata masih terbawa itu ya Ustaz. Jadi status sosial, kemudian juga kondisi saat itu di dalam masa remaja itu masih kegowo-gowo juga itu untuk bisa berdekatan dengan gadis-gadis yang sebenarnya Ustaz Juli ini di masa remajanya banyak yang selain yang mungkin tersebut di sini itu yang namanya pemuja rahasia itu lebih banyak. Ya itu rahasia maksudnya. Gitu ya. Nah mungkin bocorannya Ustaz, ini sebenarnya gimana sih? Waktu apakah juga sama dengan remaja-remaja? Apalagi kan ini juga bisa sebagai pelajaran juga sih untuk adik-adik kita remaja yang sekarang ini, karena dengan era yang sekarang, era teknologi informasi yang sedemikian ini kan lebih berat tantangannya kan itu. Artinya bagaimana pergaulan kita juga kita harus bisa membatasinya, tapi juga tidak kemudian kita mengekangnya. Nah ini yang berat. Kalau dulu kan kita belum ada apa-apa, TV aja masih hitam putih kan gitu. Nah sekarang sudah kondisi seperti ini, pelajaran apa? Bocoran dulu lah, sebelum pelajaran bocoran dulu di novel sehingga teman-teman semua penasaran nih, opoi, karena biasanya sebuah novel atau sebuah buku itu kan yang paling menarik kan nuansa-nuansa cintanya kan gitu. Pernak-pernik perjalanan kisah kasihnya kayak zaman sekolah, kemudian waktu kegiatan-kegiatan di dalam aktivitas di masyarakat. Ini kan banyak interaksi dengan teman-teman putri waktu itu kan gitu. Mungkin bisa disampaikan Ustaz Juli. Saya ini telah punya teman dekat gitu ya. Tapi sebenarnya juga diimbangi oleh tidak bertepuk sebelah tangan. Iya. Ya. Tapi karena saya merasa satu keluarga saya miskin dan waktu itu saya belum punya rumah, belum punya kerjaan yang jelas. Yang punya rasa dengan saya itu nanting gitu ya istilahnya. Oh iya. Okay. Kalau memang saya ini konsekuen atau serius, serius itu segera dirembuk gitu ya. Karena apa? Karena yang punya rasa, saya tidak menyebutkan namanya karena ini off the record. Off the record. Nanti tidak ada sesuatu yang tersungging. Karena dia itu akan dilamar oleh orang lain ya. Dan waktu akan menerima lamaran itu sebelumnya bilang sama saya, kalau saya serius mau maju dia akan memilih saya. Tapi karena saya merasa satu miskin, keluarga miskin, dua tidak punya apa-apa dan belum punya kerja yang pasti, sedangkan yang akan melamar dia itu sudah jelas, ya sudah jelas. Harapan di depan itu wis terjamin hidupnya kan itu. Ya. Maka di novel ini kami juga nanti akan insya Allah di bulan ini akan mengeluarkan lagu yang kedua judulnya. Berkaitan dengan hal itu. Iya, judulnya Tak Ikhlaske. Oh, tak ikhlas ya. Senajan loro atine. Ya insya Allah tidak. Oh iya. Karena kami kan sudah ikhlas kok ya. Kalau sudah ikhlas itu artinya juga los itu ya. Ya semoga nanti ini menjadi viral ya lagu yang kedua Tak Ikhlaske gitu ya.
ikhlas hati ya. Jadi seperti itu Mas Arief ya, mungkin kalau dikupas nanti mah nggak jadi beli bukunya. Jadi itu salah satunya. Jadi bagaimana kita belajar mengikhlaskan. Iya. Jadi satu bocoran, mungkin boleh saya bacakan sedikit bocorannya gitu. Iya. Jadi ada apa ya namanya? Kalau sekarang segitiga atau segi 4, segi 5 saya nggak tahu di sini. Jadi ada beberapa orang gitu. Pemeran di sini dan itu memang real gitu. Real apa yang dialami oleh beliau. Bahwa memang yang namanya aktivis di masyarakat itu biasanya meskipun dalam skala ataupun dalam lingkup yang kecil itu selalu menjadi public figure. Nah itu pemujanya banyak, penggemarnya, fansnya itu banyak banget. Nah di antara fans itu kan ada yang memang benar-benar kemudian jatuh hati atau kemudian menaruh rasa itu banyak. Dan itu memang sampai kemudian tadi ada the power of broken heart. Karena memang ternyata tidak hanya satu kali. Nah ini kan banyak kalinya, silahkan teman-teman untuk sepotong rindu buat ayah. Jadi kalau ayahnya itu kan nanti setelah ketemu itu baru akan bisa dilihat. Tapi proses perjalanan pencarian ini yang butuh perjuangan luar biasa kan gitu ya Ustaz. Nah mungkin ada nasihat ataupun juga saran untuk teman-teman yang remaja ataupun ya kita semualah, bagaimana kita menyikapi keadaan kita, apalagi di masa pandemi ini kan banyak yang sambat. Kemudian itu BLT, waduh sambatnya waduh arah itu kan ngendi. Nah ini hal-hal yang bisa yang ingin Ustadz sampaikan untuk kita semuanya agar kita tetap bisa kuat menghadapi apapun ujian dari Allah, apapun keadaan yang kita terima sekarang, bisa menjadi lentingan kita untuk melaju lebih tinggi ke depannya. Monggo Ustaz. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah, tapi ayatnya lupa ya saya. Nanti kita cari bareng-bareng. Ngasa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yang kurang lebih makna dari ayat tersebut adalah kita ini boleh mencintai atau menyayangi sesuatu atau siapapun, tapi sifatnya jangan berlebihan. Karena suatu ketika yang kita sayangi menjadi orang yang kita benci. Sebaliknya kalau kita membenci kepada apapun, pada siapapun, jangan berlebihan. Siapa tahu sekarang benci, besok menjadi orang yang kita sayang. Jadi berkaitan kalau lagunya Fetty Vera itu yang sedang saja. Ya, jadi saya berharap kepada remaja suatu ketika mempunyai teman dekat itu ya, kok terus kemudian putus ya jangan terus ngelukro ya, karena dunia ini tetap tidak gitu. Iya, tidak selebar daun talas. Daun talas. Kalau sekarang selebar daun aglonema, itu masih lebih lebar lagi. Ya. Tapi juga semoga juga menjadi inspirasi Mas Zuli ini ya. Ya saya itu kan sering kali menghadap Mas Zuli biar beliau itu juga ngerti. Gitu, iya. Saya ini kan lama didampingi oleh Mas Zuli kalau berdakwah itu. Tapi kami juga merasa apa ya? Merasa ingin sekali segera Mas Zuli. Ini karena kebetulan namanya sama ya. Iya. Ya namanya sama. Ini segera menyusul saya. Jangan takut tidak mampu memberi makan atau ikhlas no Mas Zuli. Itu kan nanti judulnya kan akan gitu. Ya jadi mungkin tidak banyak Mas Arief, itu aja yang berkaitan dengan masa remaja ya. Memang kalau dalam novel itu ada tokoh-tokoh yang diceritakan. Sementara disamarkan ya. dulu sekarang. Iya, karena memang dan ya kembali nanti kalau kita kupas malah tidak pada beli karena kita pengennya malah nggak jadi penasaran lagi kan gitu ya. Karena ini kalau cuma mendengarkan nggak bisa, ini harus dibaca, direnungi, dirasakan kan gitu. Iya. Saya juga mengalami ya perjalanan apa ya yang saat ini saya rasakan sampai saat ini ya. Ini banyak pengalaman-pengalaman yang kami temui ini Mas Arief ya. Seperti apa misalnya Ustaz? Saya ini kan dulu sebelum berdakwah dengan Mas Zuli dengan model hiburan ini ya, musik ini, saya ini kan
pendongeng gitu ya. Dulu sering iya, mendongeng. iya. Jadi medianya lewat dongeng gitu Dongeng, ya bawahnya. ya. Iya, iya. Sedikit ingat-ingat sedikit itu. Iya, dan di dongeng itu saya belum jadi ngomong itu sudah anak-anak sudah pada ketawa dengan saya. Jadi ketawanya karena apa Mas Zuli? Ya karena melihat Karena rupa. Aku rak yo rasupan tuh, oh rupa, alah. Gak tak teruskan itu ya. Ya mungkin melihat saya sudah lucu dulu gitu ya. Jadi. Tapi justru itu nilai tambahnya di situ ya Ustaz. Iya Ya? mungkin. Tapi perjalanan itu kan ya ada titik jenuh atau mungkin menggali atau mencari yang mungkin beda lagi. Setelah itu kami sering juga diundang ya. Pada waktu mungkin Mas Arif ingat waktu jenengan nikah kan saya diminta untuk membaca Quran itu ya. Tilawah itu anu di sela-sela apa acara pernikahan itu dimintai baca tilawah itu. Terus kemudian kok di 2006 itu banyak sekali ustadz yang banyak dikenal itu dakwahnya dengan musik. Tapi pengalaman yang unik saya ini karena dulu ya itu tadi kembali kepada keadaan miskin itu kan banyak yang saya alami gitu ya. Waktu diundang di salah satu jamaah itu juga dengan ini saksi hidupnya Mas Juli ini ya. Pengalaman ini, apa itu? Pengalaman sebelum ngaji itu saya kalau datang itu kan tidak muat satu mobil dengan Mas Juli ini ya. Oh ya harus dua kali misalnya ya, kan dengan gitu. pimpinan Joben Iling Pak Suwadi itu kan punya kendaraan yang bagus sedan gitu. Awal musisinya itu kan yang lain tidak ada yang bisa nyopir kecuali setelah Pak Suwadi saya gitu ya. Nah makanya saya tidak punya mobil yang bagus, saya nyopiri yang open cup itu open ya. cup itu. Maka setelah sampai di jamaah ya itu bisa ketebak ini disia-sia. Jadi jangan ke Pak Sopir tuh akhirnya kan itu. Dia sia-sia. Jadi malah all round itu Pak Ustaz. Jadi mulai dari angkat junjung juga kalau kadang-kadang sama teman-teman itu pas saya lihat sendiri. Tapi itu memang karena apa ya? Karena memang sudah tidak bersama dengan tim, dengan teman-teman kan nggak ada batas, nggak ada jarak. Ya kita kerjakan bareng, kita bareng-bareng sehingga ngangkat yuk bareng-bareng. Tak supirane ngertine kono takoni ustaz nanti belum rawuh, ternyata ustaz sing nyopir mau kan gitu kan. Iya. Ya itu menjadi cerita dan kebetulan saya alami dan nyata gitu ya. Dalam artian ya bisa untuk berbagi gitu. Itu sesuatu yang bisa dikenang bener gitu ke depannya Ustaz. Artinya bahwa memang kesederhanaan itu yang ternyata bisa sampai mengantarkan Ustaz Julianto bisa tetap terus, kemudian bisa terus berbagi, bisa terus memberikan pencerahan kepada jamaah, kepada kita semuanya, kepada masyarakat tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita kan gitu ya. Tapi sayang sekali Ustaz ini kayaknya udah waktunya banyak, sementara kalau kita mau kita kupas sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin ke episode berikutnya kan gitu ya. Jadi sementara mohon maaf teman-teman, jadi kita tidak bisa mengungkap secara komplit, secara mendalam, baru kita berikan kisi-kisinya. Gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud, tujuannya, motivasi dari Ustaz Julianto mengangkat kisah perjalanan hidupnya ke dalam sebuah novel yang ditulis oleh Mbak Estini ini. Satu hal yang bisa kita tadi saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Juli bahwa sebenarnya permasalahan orang hidup itu hanya ada dua Ustaz kan gitu ya. Yang pertama adalah kekecewaan akan masa lalu. Sehingga itu akan terus bisa, kalau kita tidak bisa mengatasinya maka akan terus kita terbelenggu oleh masa lalu. Yang kedua adalah kekhawatiran akan masa depan. Ustaz Juli sudah membuktikan bahwa kita harus bisa menerima sekecewa apapun. Kita harus menerima kalau memang itu sudah takdir kita, tapi soal nasib harus kita tentukan sendiri kan itu. Masa depan tidak akan pernah ada orang yang tahu. Karena itu adalah rahasia Allah sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Kan ngatain Ustaz nggih. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada kata penutup yang ingin Ustaz sampaikan kepada kita semuanya? Ya. Bapak Ibu semua, terlebih yang sempat menyaksikan acara ini ya. Teman-teman remaja ini juga banyak. Ya, khususnya remaja. Ya. Sekali lagi kami mengharapkan rindu untuk ayah, sepotong rindu untuk ayah novel ini
bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk lebih baik ya. Dan saya juga mohon dukungannya ya. Mungkin Mas Arif dukungan yang berupa apa Mas? Jangan pernah lupa untuk like dan subscribe Ya. ya untuk channel kita. Dan yang jelas sekali lagi buku ini sangat menarik untuk kita baca di masa pandemi, terutama akan banyak memberikan inspirasi pada kita, akan banyak memberikan nasihat, pelajaran untuk kita yang di dalamnya memang merupakan the real story, kisah nyata apa yang pernah dialami oleh Ustaz Julianto, dari keadaan dari tidak ada menjadi ada, dari kehampaan menjadi bernilai dan bermakna. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagu penutup dari Ustaz Julianto. Ini lagu yang Manfaat untuk kita pada awal-awal kita latihan dulu ya. Oh, Dan lagu ini sudah lagu lama sekali. Yang Yoben ya. Ileng atau mana ini? Yang lagunya bukan. apa? Ya, nanti tebak sendiri. Oh iya, biasa tebak. Baik. Sekali lagi jangan pernah lupa untuk like dan subscribe. Tonton terus. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan kupas lebih mendalam lagi tentang perjalanan seorang anak mencari ayahnya. Mungkin Mas Arif. Oke. Ustadz Julianto official kalau mau. Ya, di IG-nya ya, Mas ya. Di Instagram Ustadz Julianto official, silahkan di like, bisa disimak di situ. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya, atas like-nya, atas subscribe-nya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari hal perbincangan kita yang sederhana ini, tapi mudah-mudahan bernilai maknanya. Dan saya Arif Hidayat, terima kasih. Ustadz Juli, terima kasih atas sharingnya dan pencerahannya. Kita akan coba dengarkan lagu di awal yang membuat Yoben Eling bisa terus bersama sampai sekarang. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Orang tua tak mengharapkan balas budi atau balas jasa, asalkan dapat mandiri. Orang tua ucap syukur alhamdulillah. Tapi apa kenyataannya? Anak manja salah pergaulan, dilarang malah melawan, dinasehati orang tua malah tertawa. Katanya belajar malah keluyuran, SPP 6 bulan kebobolan. Ingat masa depan, jangan dulu pacaran, malah nekat ngajak pergi tanpa pesan. Lo kok malah